warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, anak-anak langsung saja kita sebelum mulai pelajaran maka kita akan berdoa. Doanya nanti dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Oke, ketua kelas silakan pimpin doa, maju ke depan. Seperti biasa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa Bapak akan absensi dulu. Kira-kira apakah hadir semua anak? Oh, ada yang hadir. Siapa yang hadir? Zaki. Kenapa Zaki? Dia sakit. Oke, mudah-mudahan si Zaki segera sembuh dan pulih kembali ya. Oke, Nana. Oke, untuk itu mari kita semuanya berdiri anak. Ya. Kita mulai ya. Anak-anak, apakah ini semangat? Semangat. Oke, untuk menambah semangatnya kita tes briefing dulu ini ya. Tes briefing dulu. Tengok. Bapak bilang, ikuti apa yang saya ucapkan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Saya ulangi, ya. Ikuti apa yang saya ucapkan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ayo, harus fokus ya. Harus fokus. Ayo. Pegang matanya. Oh, masih ada yang salah ya? Masih ada yang salah tuh. Oke, udah. Saya ulangi lagi. Ayo, harus fokus. Pegang mulutnya. Oke, nampaknya sudah fokus ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan semua. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita untuk hari ini, saya ingin bertanya dulu. Minggu yang lalu pembelajaran kita materinya tentang apa? Ada yang ingat? Oke, ya Jidan, tentang apa? Al-Quran dan Sunnah, Pak, sebagai pedoman hidup. Oke, berarti masih ingat. Yang lain masih ingat kira-kira? Alhamdulillah. Oke, nah, hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna dari iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, peserta didik juga mampu memberikan atau menceritakan sejarah tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian, nah, sebagai pertanyaan pemantik, kira-kira di sini adalah yang tahu tentang nama-nama kitab? Kitabnya ada berapa dan sebutkan kitab. Ada yang lain? Kitab ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Nah, ada nggak yang tahu kira-kira dari masing-masing keempat kitab itu, 2 saya sebutkan yang memegang kitabnya. Ayo yang perempuan kira-kira ada? Ya, sorot. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Oke, betul. Tepuk tangan semua. Oke. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semuanya perhatikan ke depan dan fokus. Nah, adapun pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu membagikan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina Mesir abad ke-12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil adapun suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Suhuf yang enak. Selanjutnya mari sama-sama kita menyaksikan video. Video ini saya upload di YouTube saya. Ini sebagai media pembelajaran kita juga dan ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana. Ya, berjumpa kembali dengan Bapak. Bagi kelompok, ada kelompok audio, ada kelompok visual, ada kinestetik. Saya ulangi, ada kelompok audio teori, ada visual, dan ada kinestetik. Ini adalah kelompok dari visual, ya. Ini kelompok dari auditori, dan ini kelompok dari kinestetik. Oke, Pak Nana? Oke, Nana, silakan tulis. Diskusikan kelompoknya sesuai dengan nama kelompoknya. Yang ini adalah visual, ini auditori, dan itu kinestetik. Ya, terus ya, Nana. Ya, kelompok auditori, kelompok kinestetik. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah permasalahan yang bisa kita pecahkan pada hari ini. Dalam setiap kelompok saya berikan tugas untuk mendiskusikan dari hasil kelompoknya. Saya akan membagikan kertas kepada kalian. Di kertas ini nanti kalian akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Setelah berdiskusi, nanti masing-masing kelompok maju ke depan perwakilan untuk menyampaikan apa isi diskusinya. Oke, setuju? Nah, kalau sudah selesai nanti pemakalan atau kemudian kelompok menyampaikan, kalian bertanya. Oke? Perwakilan kelompok 2 orang saja ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya mulai dari kelompok kinestetik. Oke, sama-sama kita dengarkan pemaparan dari kelompok kinestetik. Ya, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada
Bahasa asli, bahasa Suryani atau Aramai. Isi kitab Injil. Kitab Injil berisi ajaran-ajaran pokok antara lain: 1. Perintah untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. 2. Perintah untuk saling menyayangi, berbuat baik dan rendah hati. 3. Menyempurnakan ajaran kitab Taurat. Oke anak-anak, kelompok kinestetik sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Atau sudah mantap presentasi mereka? Sudah. Ya, tepuk tangan lagi. Oke, auditori untuk menyampaikan dari hasil diskusinya. Ayo nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok auditori ingin menyampaikan perbedaan fungsi Taurat dan fungsi dari kitab Al-Quran. Iya. Fungsi dari kitab Taurat adalah memberikan petunjuk bagi hidup Bani Israel, menjelaskan hukum-hukum syariat seperti ibadah, muamalah, dan akhlak, mengingatkan manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fungsi kitab Al-Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan dari kelompok visual untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, perwakilan dari Parin dan temannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Kami akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang semuanya. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi, sudah saya bagi kelompok, masing-masing kelompok baik visual, auditori dan kinestetik menyampaikan hasil diskusinya. Sungguh luar biasa kita aktif, luar biasa anak bapak. Maka di sini bapak simpulkan, kita ambil kesimpulan bahwasanya materi kita hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya Allah menurunkan kitab di muka bumi ini ada 4. Yaitu yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah maka dari itu, dari keempat kitab ini harus kita yakini, karena ini merupakan rukun iman yang ketiga. Yang pertama rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Nah, kitab dua. Lalu yang keempat beriman kepada Nabi dan Rasul. Kelima beriman kepada hari kiamat. Dan keenam beriman kepada Allah dan Allah. Oleh karena itu, apa hubungannya dengan kita nanti P5 kita? Nah di P5 kita nanti ada namanya bullying. Kenapa kita kaitkan dengan P5? Karena di kitab-kitab tersebut ada sebagian dari non-muslim yang meyakininya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Injil yang kita kenal itu dikenal dengan orang Katolik dan Kristen. Maka hormatilah keyakinan mereka, kita nggak boleh menyalahkan. Tapi bagi keyakinan kita, Al-Quran itu merupakan kitab terakhir dan sudah dipastikan tidak ada lagi kitab yang bakal turun setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah kira-kira di sini adakah anak-anak bapak yang ingin bertanya? Ada? Atau sudah paham? Nah anak bapak, bagaimana perasaan kita belajar pada hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Terus kira-kira apakah anak-anak bapak sudah paham dengan pembelajaran kali ini? Alhamdulillah. Nah insya Allah setelah ini kita akan mengadakan tes formatif. Semuanya semangat semuanya, ya tepuk tangan.
inilah akhir dari pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Buat semuanya, mari sama-sama kita semangat dan kita ucapkan takbir. Takbir. Allah